berani minta maaf dan mau memperbaiki kesalahan. Jangan seperti si Blao ini nih. Udah nabrak mobil, dia malah kabur tuh. Wah, 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 dasar Blao, sungguh terlalu. Komunitas motor gede yang satu ini tengah berkonvoi keliling kota. Belum setengah perjalanan, terjadi sebuah insiden. Mulanya, salah seorang anggota geng motor meminta pengendara mobil bernama Alexian untuk menepikan mobil agar rombongan moge bisa melintas. Alex tidak terima permintaan ini karena menganggap ini adalah jalan umum. Alex tidak sendirian. Ia ditemani istrinya dan anak perempuannya yang berusia 2 tahun. Merasa dikepung para bikers, Alex memilih tancap gas hingga menabrak beberapa motor gede lainnya. Terjadi aksi kejar-kejaran di tengah kota. Sebuah jalan, seorang pengendara moge berhasil menghadang. Tapi lagi-lagi, Alex tancap gas dan kembali menyenggol jatuh sebuah moge. Mobil Alex baru berhenti setelah menemui jalan yang macet. Disinilah terjadi aksi perusakan mobil, bahkan penganiayaan hingga pembunuhan. Seharusnya, dalam kondisi seperti ini, meminta bantuan polisi adalah bantuan yang paling bijak. Tapi cara ini tidak ditempuh oleh anggota geng moge, lantaran sebagian besar dari mereka tidak memiliki surat izin mengemudi. Mungkin aja dua-duanya punya andil kesalahan. Tapi yang namanya lagi di jalan umum, jangan pernah deh ada yang merasa paling jago. Pria yang satu ini, sebut saja Opak, memang terkenal rajin membaca. Dimanapun ia berada, tak terkecuali di pinggir jalan raya. Tapi kali ini si Opak hampir aja celaka. Lihat aja, tahu-tahu ada mobil nyelonong seperti ini. Pemirsa, yang namanya pintu perlintasan kereta api sudah tertutup, ya harusnya berhenti dong. Jangan seperti pengendara motor yang satu ini, sebut saja namanya Mr. Panik. Lagian si Mr. Panik juga sih, udah tahu yang lain pada berhenti. Dia kepanikan sendiri. Akibatnya, kepala pun jadi pusing 7 keliling. Pemirsa, coba tebak apa yang bakal terjadi sama truk ini. Iya, bener banget. Jadi berantakan deh. Lain kali, pertimbangkan betul isi muatan dan perhitungkan juga jalur yang bakal dilintasi. Berpura-pura sebagai seorang pembeli, si Kojek, sebut saja begitu, mencoba merampas uang di kasir sebuah toko. Berbekal payung dan senjata api, Kojek coba mengancam sang penjaga toko. Tapi yang terjadi justru seperti ini nih. Senjata api macet, hingga payung pun jadi andalan si Kojek. Tak gentar dengan ancaman si Kojek, sang kasir pun melawan sampai akhirnya si Kojek kabur melarikan diri. Nasib perampok yang satu ini nggak kalah sialnya. Bermaksud ingin menakuti sang penjaga toko dengan senjata mainan, si Gembul malah dibuat ketakutan setengah mati tuh. Tak disangka, penjaga toko justru melawan dengan senjata api sungguhan. Hahaha, dasar Gembul. Makanya jangan sok jagoan deh. Malu sendiri kan? Karena ceroboh, pekerjaan yang harusnya mudah jadi berantakan deh. Seperti aksi Popoy berikut ini. Si Popoy bertugas mengantar mobil yang sudah diperbaiki kepada pemiliknya. Kelihatannya sih tugasnya mudah, yakni memindahkan mobil pelanggan ke atas truk pengangkut. Tapi karena kurang hati-hati, jadinya seperti ini deh. Waduh, ini sih bisa potong gaji sampai 10 tahun. Lain kali hati-hati dong. Mumpung lagi bersebelahan dengan pemotor cantik, si Tinky dan Minky nggak mau kehilangan kesempatan. Untuk mendapat nomor telepon si gadis, berbagai jurus rayon maut langsung dikeluarkan. Sayangnya, akibat kebanyakan gaya, motor malah meloncat begini.
Lagian si Tiki dan Winky sok kecakepan sih. Jadi malu sendiri kan. Hihihi. Meski lengkap dengan pengamanan maksimal, area pintu perlintasan kereta api kerap memakan korban bagi siapa saja yang lengah dan tidak waspada, seperti si linglung ini nih. Tanpa peduli keselamatan nyawanya, si linglung nekat menerobos palang pintu perlintasan kereta api tuh. Dan benar saja, sesaat kereta dengan kecepatan tinggi pun melintas. Untungnya hari itu takdir berkata lain. Walau shock berat, si linglung wajib bersyukur lantaran maut enggan menyambar nyawanya tuh. Daripada nyawa jadi taruhannya, lebih baik sabar sedikit deh. Biarkanlah kereta melintas terlebih dahulu ya. Jelas-jelas lantai dapur masih dipel sama si Pontang. Si Panting main lewat aja. Akibatnya jadi kepleset kan. Lagian si Panting juga sih, lantai lagi licin, malah dicuekin. Belum separuh perjalanan menuju rumah, Bang Sopir dicegat penduduk kampung sini nih. Bukan manusia, tapi lihat tuh siapa pelakunya. 2 ekor kuda mendadak muncul di tengah jalan. Wele, ngapain sih pada main di tengah jalan segala? Bahaya banget kan? Bisa, sibuk sih boleh-boleh aja. Tapi lihat situasinya juga dong. Kalau di tempat ramai begini, tolong deh jangan kasih main HP ya. Lihat aja, jalannya jadi ngeleng kan. Mungkin terdengar sepele, tapi resiko yang lebih buruk bisa saja terjadi loh. So, tetap waspada ya. Seringkali rumput tetangga terlihat lebih hijau loh dibanding rumput pekarangan sendiri. Tak terkecuali di mata si nenek ini nih. Lihat tuh kelakuan si nenek. Tanaman milik tetangga malah dirusak begini. Emangnya salah apa sih, Nek? Ini bukan soal asmara kan, Nek? Hihihi. Kencangnya hembusan angin membuat para pejalan kaki harus ekstra bersusah payah. Gimana enggak? Melangkah pun sulitnya minta ampun tuh. Ditambah jalanan yang licin juga semakin mempersulit langkah mereka tuh. Duh, kesian banget sih. Kalau kayak begini ceritanya Superman juga udah terbang nih. Hihihi. Untungnya angin gak sampai menerbangkan material bangunan di sekitarnya tuh. Yang sabar ya, cepat atau lambat, badai pasti berlalu kok. Pengendara sedan merah ini kayaknya lagi ngantuk berat deh. Jelas-jelas ada portal melintang, malah diseruduk. Sayang kan, mobil bagusnya jadi rusak. Kalau peribahasa bilang, ada pagar makan tanaman. Tapi kalau yang ini, ada pagar otomatis doyan sama mobil mahal. Terbukti kan? Lain kali nyetirnya jangan ngelamun ya, Pir. Pengemudi mobil yang satu ini isengnya udah kebangetan banget nih. Ketawanya puas banget sih. Hati-hati loh, kena balasannya. Emang sih si Bedul belum mandi, tapi nggak gini juga kali. Hehehe, bisa gatal-gatal tuh badan. Memiliki lengan besar dan kekar layaknya Popeye the Sailor Man ternyata bukan perkara mudah loh. Beberapa pria rela jatuh bangun hanya untuk mendapatkannya, seperti si Brutus ini nih. Beban seberat ratusan kilogram nyaris bikin celaka. Beruntung si Brutus yang doyan makan bayam baik-baik aja tuh. Lain Brutus, lain pula dengan si Don Claw. Lantaran beban tak terkunci sempurna, malah begini nih kejadiannya. Hihihi, kalau bebannya nimpa kaki bisa gepeng tuh. Kejadian nyaris serupa juga dialami si Dumpret nih. Bedanya si Dumpret yang krempeng harus menahan malu tuh di depan cewek incarannya. Hihihi, malu deh. Tendangan si sabuk hitam sih udah sempurna, tapi mendaratnya itu loh. Masa mukanya duluan sih?